Di satu sisi ketika sedang semangat banyak kebiasaan baik yang, tapi kalau malas bahkan sholat wajib pun hanya sekedar sholat Ustaz. Kadang malah di akhir waktu, terlebih sholat subuh. Dan bagaimana tips agar bisa berhenti dari kecanduan nikotin, merokok Ustaz? Sebab dulu guru agama saya berkata bahwa rokok itu makruh. Dan setelah saya mencobanya sejak 13 tahun yang lalu, saya jadi kecanduan. Lihat jemaah, fatwa makruh itu, oh makruh. Jazakallah khair. Makruh itu ditinggalkan, bukan dikerjakan. Orang berpikir makruh itu anjuran untuk dikerjakan. Enggak. Ini harus dipahamkan. Yang haram itu ditinggalkan. Iya haram. Makruh? Ya nggak apa-apa kan Ustaz. Padahal kalau bicara hukum makruh itu, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan nggak apa-apa. Seperti itu hukum fikihnya kan. Tapi ditinggalkan dapat pahala. Berarti antum disuruh meninggalin, bukan disuruh sama guru agamanya makruh. Tafadhol. Tafadhol. Maka antum tinggalin gitu jamaah. Dan kalau lihat fatwa para ulama yang mengatakan haram, dia merasakan sendiri. Apa sih manfaatnya? Ada guru kita dulu dari Maroko jamaah. Syekh, dia ngerokok pasti jamaah. Kata dia jangan ada yang ngerokok. Ngerokok ini bahaya buat kesehatan, bahaya buat dompet kita. Syekh, antum? Ya apa ya? Ya doakan. Artinya dia ingin meninggalkan gitu jamaah. Dia ingin meninggalkan. Artinya dia tahu ini nggak boleh sebenarnya. Tapi tadi udah kebiasaan. Dan sudah kecanduan. Jadi penyakit jamaah. Jadi penyakit sosial, penyakit ekonomi ya. Sampai ada seorang bapak, dia tukang becak. Dia minta keringanan kepada sekolah untuk SPP anak. SPP anaknya itu 50.000 satu bulan. Dia nggak mampu. Ditanya sama kepala sekolahnya, "Bapak ngerokok?" kata dia. "Iya," kata dia. "Sehari berapa?" "Satu pak waktu itu 10.000," kata dia. "Sebulan 300.000." "Ini SPP anak?" "Iya nggak mampu." Bayangin 300.000 mampu, 50.000 nggak mampu. Kenapa? Kalau ini kebutuhan, ini pendidikan anak, ya kan nggak harus kan lah. Minta keringanan lah kata dia. Ya Allah jawab. Sampai tadi akalnya pun kadang-kala sudah nggak terpakai gara-gara urusan rokok ini. Dia milih ngerokok daripada makan ya. Taib. Sebab ini sebab, lihat ketika orang memberikan fatwa jamaah berbahaya sekali. Guru agama saya berkata bahwa rokok itu makruh, dan setelah saya mencobanya sejak 13 tahun yang lalu, saya jadi kecanduan dan susah berhenti total Ustaz. Misalnya habis makan langsung kepikiran merokok. Mau buang air besar sambil merokok. Ya Allah. Makan sama buang. Bayangin ya. Masuk ngerokok, keluar baca buku juga sambil bikin kopi sama menyiapkan rokok. Tolong beri tips dan saran biar lepas dari ketergantungan tersebut Ustaz, dan tobat dari hal tersebut Ustaz. Terima kasih. Dan doakan saya tetap cepat berhenti merokok. Nah, iya, kalau bicara yang pertama kebiasaan, kebiasaan baik itu harus dijaga. Ketika imanmu turun, kerjakan yang wajib-wajib saja. Jadi ingat, tatkala iman kita turun, yang wajib tetap harus antum jaga. Biasanya kita kalau iman turun sudah qobliyah, ba'diyah udah enggak. Terus apa lagi? Yang enggak. Zikir pagi petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Udah cukup satu lah. Kadang-kadang sudah mulai imannya sudah benar-benar turun jemaah. Tapi tolong tadi soal yang wajib-wajib dijaga. Kemudian lisanmu tetap basah dengan zikir. Sudah antum kemana-mana astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Antum naik mobil, naik kendaraan, naik apa, jalan terus. Insya Allah itu yang akan jadi charger buat iman antum yang benar. Terus ya mah. Ada charger yang remote, antum tahu? Dicas dari malam sampai pagi cuma 10%. Kenapa? Ternyata kabelnya.
Atau ternyata kepalanya itu, colokannya jamaah. Maka antum lihat nanti, kok lama banget ya iman anak ini kok nggak naik-naik. Antum lihat, apa penyebabnya? Di antara penyebabnya adalah perbuatan dosa. Antum harus tinggalkan dosa tersebut. Berkaitan dengan rokok yang merupakan kebiasaan buruk jamaah. Insya Allah semua sepakat, rokok itu kebiasaan buruk. Ada yang tidak sepakat? Umpamanya di rumah, insya Allah bapak ngomong sama anak nanti ya, makan di rumahnya ayah sama anak-anaknya. Terus tahu bapaknya diakan rokok. Yuk nih, ayah itu yang umur 2 tahun sini. Ini enak ini, insya Allah. Itu yang 3 tahun, yuk bismillah. Ini nggak ada. Semua tahu itu kebiasaan yang buruk. Maka mereka ingin meninggalkan. Cuma memang iklan rokok ini iklan paling banyak di mana-mana. Jadi orang tuh melihat rokok lagi. Mas, mudah-mudahan dijaga sama Allah ya. Maka antum berdoa. Jangan suruh ustadznya berdoa. Antum yang berdoa. Anak ingat ada kawan kita di Pekanbaru ya. Dia cerita, mungkin sama dia 10 tahun ngerokok. Dia mau berhenti berapa bulan ngerokok lagi, berhenti berapa bulan ngerokok lagi kata dia. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, dia benar-benar berdoa. Karena orang yang jujur berdoa minta sama Allah, Allah kasih. Anak berdoa minta, ya Allah aku ingin berhenti dari rokok, bantulah aku ya Allah kata dia. Subhanallah. Setelah dia berdoa, malam harinya dia muntah darah. Sejak muntah darah berhenti dia merokok. Antum mau nunggu muntah darah bah? Nah, nanti antum berdoa minta. Dan tadi berbahaya buat kesehatan, berbahaya buat uang antum juga. Dan tinggalkan kawan-kawan yang merokok. Jangan beli rokok. Dulu ada ustadz yang berhenti ngerokok. Caranya dia sampaikan kepada kita bagaimana dia berhenti ngerokok. Dia itu ambil rokok. Nggak tahu ini boleh dicontoh apa enggak. Dia merokok, dia taruh di hidungnya, dicium juga. Udah, kata dia. Jadi habis makan katanya kan kepingin rokok kan. Dia taruh di hidungnya. Lama-kelamaan alhamdulillah hilang karena nggak dimasukin ke mulutnya. Antum makan. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin ada yang punya pengalaman, tapi yang jelas dengan tekad yang kuat insyaallah antum bisa meninggalkan.